Bab 2426. Membawa. Bahkan orang-orang dengan hati seperti serigala serakah secara bertahap dikendalikan oleh iblis, apakah menurutmu orang biasa bisa menolaknya? Greyset menarik napas dalam-dalam. Jika tidak sampai ke titik ini, aku pasti tidak akan rela Ayudhya pergi jadi umpan. Dia adalah putriku, dan seseorang yang kulindungi dengan hidupku, tetapi ada lebih banyak orang di dunia ini yang juga membutuhkan perlindunganku. Aku harus melindungi orang lain untuk melindungi Ayudhya, apakah kamu mengerti? Bocah tua nakal itu tidak berbicara. Dia bernapas berat. Bukannya dia tidak mengerti apa yang dimaksud Greyset, tapi dia tidak mau gunakan Ayudhya sebagai umpan. Itu terlalu berbahaya. Serigala serakah hari ini dikendalikan oleh iblis, dan tujuannya adalah untuk mendapatkan Ayudhya, mata air terakhir. Begitu dia berhasil, itu akan sama hasilnya. Semuanya mengambil risiko dan berjalan di atas tali, kecuali satu kemenangan, hasil lainnya adalah kekalahan. Mana boleh mereka kalah? Gunakan aku sebagai umpan. Jika kamu berguna, tentu saja aku akan melakukannya. Greyset menggelengkan kepalanya, tapi sekarang, hanya Ayudhya yang bisa melakukan ini. Bocah tua nakal itu mengepalkan tinjunya erat-erat, matanya merah. Seberapa yakin kamu? Greyset terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Aku tidak terlalu percaya diri. Bocah nakal tua itu menahan keinginannya untuk tidak memukulkan tinjunya ke wajah Greyset. Dia tidak terlalu percaya diri, tapi dia berani membuat keputusan seperti itu. Dia tidak sabar untuk membunuh bajingan Greyset secara langsung. Tetapi dia juga tahu bahwa ini memang satu-satunya cara. Sekarang serigala serakah tidak akan keluar dengan mudah. Dalam pertempuran terakhir, dia mengatakan bahwa setelah menemukan iblis di hati Greyset, dia tidak lagi memiliki kekhawatiran sedikit pun, dan hanya menunggu jiwa sisa Raja Iblis pulih sepenuhnya. Tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Apa yang akan dia lakukan di luar sana? Satu-satunya hal yang dapat menariknya keluar sekarang adalah Ayudhya, mata air terakhir, yang tidak hanya dapat memulihkan jiwa sisa Raja Iblis lebih cepat, tetapi juga membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Bahkan keabadian. Bocah tua nakal itu kesal, tidak berdaya, dan bahkan sedikit menyesal, jika dulu dia membunuh serigala serakah, tidak akan ada yang tersisa. Dan akhirnya sekarang, dia harus membiarkan muridnya yang berharga pergi jadi umpan. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Jika aku membunuh serigala serakah lebih awal, bukankah semua ini tak terjadi? Ini semua salahku. Si bocah tua nakal menyalahkan dirinya sendiri. Tidak ada yang harus disalahkan untuk masalah ini, dan sekarang bukan waktunya untuk memikirkannya. Tugas yang paling mendesak adalah menarik serigala serakah keluar dan menggunakan satu-satunya kesempatan ini untuk membunuhnya. Greyset berkata, kita harus pergi ke bawah tanah dulu dan biarkan Raja Iblis tiap dinasti itu keluar. Jika Raja-Raja Iblis itu bangun, kita meminjam mereka untuk melahap sisa jiwa Raja Iblis di tubuh serigala. Ini satu-satunya cara. Itu pasti bisa berhasil. Siapa yang tidak tahu bahwa itu hanya bisa berhasil dan tidak gagal? Tapi begini saja, sangat sulit. Jika Anda memikirkannya, Anda akan tahu betapa sulitnya itu. Jika Anda ingin berhasil, khawatir Anda harus membayar harga yang sangat mahal. Bocah tua nakal tidak peduli tentang ini, yang dia khawatirkan adalah apakah Ayudhya akan terluka, dan apakah dia akan kehilangan murid yang berharga ini karena ini, yang tidak dapat dia tanggung. Greyset. Dia menatap Greyset dan berkata dengan kejam. Kamu lebih baik memastikan keselamatan muridku. Jika dia terluka sehelai rambut, aku pasti akan membunuhmu. Jika sesuatu benar-benar terjadi, Greyset tidak diragukan lagi akan menjadi orang yang paling menderita, tetapi anak nakal tua itu tidak peduli. Dia tidak peduli apakah Greyset kesakitan, dia tidak peduli apakah orang lain kesakitan atau tidak. Dia hanya peduli pada muridnya dan tidak ingin melihat Ayudhya menderita sedikit pun. Greyset mengangguk. Jika sesuatu terjadi padanya, aku tidak akan bisa hidup. Kata-katanya mengejutkan si bocah tua nakal. Untuk membuat keputusan seperti itu, orang yang paling sakit pastilah Greyset. Ini adalah putrinya, hatinya, dan orang yang paling dia cintai dalam hidupnya. Tetapi Greyset harus membuat keputusan seperti itu, untuk melindungi semua orang, melindungi istri, putri, keluarga, dan teman-temannya, dia harus membuat keputusan ini.
Siapa yang memiliki tekanan lebih daripada Grey Z? Bab 2427. Pengaturan. Untuk merancang perangkap seperti itu bukanlah tugas yang mudah. Grey Z tahu persis orang seperti apa yang akan dia hadapi. Terlebih lagi, umpan kali ini adalah Ayudhya. Grey Z tahu bahwa dia mengambil risiko, tetapi dia tidak mungkin tidak peduli tentang keselamatan Ayudhya. Bahkan hal pertama yang harus dia lakukan adalah memastikan keselamatan Ayudhya. Semua ini tidak mudah, perlu diatur dengan baik, perlu kebijaksanaan Grey Z, dan kerja sama semua orang. Untuk menarik serigala serakah, membuatnya tidak dapat menahan dan kehilangan kesabarannya, dan pada saat yang sama membiarkan dia mengendurkan kewaspadaannya dan melepaskan pertahanannya. Ini adalah hal yang sangat sulit, tetapi harus dilakukan. Ini benar-benar sulit. Memikirkannya saja membuatnya mustahil untuk melakukannya, terutama ketika lawannya adalah eksistensi yang mengerikan. Tapi Grey Z tidak mengatakan apa-apa. Pada titik ini, tidak ada artinya untuk mempertimbangkan apa yang mungkin tidak mungkin. Dia hanya bisa melakukan itu sekarang, dan dia harus melakukannya dengan baik untuk menjadi sempurna. Karena konsekuensi dan biaya kegagalan yang tak tertahankan baginya dan orang lain. Grey Z tidak memberitahu yang lain, kecuali bocah tua nakal itu, bahkan Juan Ander tidak diberitahu. Dia membawa saudara Zen dan beberapa orang, meninggalkan daerah selatan pesisir. Dan tidak mengatakan kemana dia pergi. Dan bocah tua nakal itu tinggal di daerah selatan pesisir dan menemani Ayudhya. Guri, apakah saya benar? Ayudhya sekarang tertarik pada kungfu, mendesak bocah tua nakal untuk mengajarinya kungfu. Dengan ekspresi serius di wajahnya, bocah tua nakal itu tidak bisa menahan tawa. Ya, Ayu benar, apapun yang terjadi. Dia masih menyayanginya, dan dia tidak memiliki persyaratan ketat pada Ayudhya, jadi bagaimana dia bisa menyalahkannya? Jika itu adalah saudara Zen dan yang lainnya, bahkan meski mereka melakukan sedikit saja kesalahan, mereka akan dibersihkan oleh si bocah tua nakal. Guru, Anda harus serius. Ayudhya berkata dengan mulut terengah-engah. Bagaimana jika saya tidak bisa mengalahkan orang lain? Saya ingin menjadi ahli bela diri nomor 1 di dunia. Hahaha, bocah tua nakal itu tertawa. Oke, kamu pasti akan menjadi ahli nomor 1 di dunia, jadi guru akan bersikap tegas padamu. Bisakah kamu mempertahankannya? Tidak apa-apa. Wajah Ayudhya penuh dengan tekad. 5 menit kemudian. Saya tidak tahan lagi, guru. Ayudhya mengerucutkan bibirnya, wajahnya sedih, kakinya gemetar hebat saat berdiri di atas kuda-kuda, dan sebelum bocah tua nakal itu bisa berbicara, dia berkata. Aduh, duduk saja. Aduh. Dia menggosok pantatnya. Guru, ini terlalu sulit, bukankah Ayu tidak berguna? Bagaimana bisa? Bocah tua nakal itu penuh dengan kasih sayang, dan dengan lembut mengusap pipi Ayudhya. Ayu adalah anak terpintar yang pernah guru lihat, dan pasti akan menjadi sangat kuat di masa depan. Dia menatap Ayudhya dengan mata lembut, tetapi dia merasa sedikit menyesal di dalam hatinya, bagaimana dia bisa menyetujui keputusan Grey Z. Itu mendorong muridnya ke dalam lubang api. Tapi Ayudhya adalah putri Grey Z, dia peduli pada Ayudhya, tidak lebih dari dirinya sendiri. Pada titik ini, benar-benar tidak ada pilihan lain. Bocah tua nakal hanya bisa mengatakan pada dirinya sendiri dalam hatinya bahwa apapun yang terjadi, bahkan meski dia mengorbankan hidupnya sendiri, dia tidak akan ragu untuk melindungi Ayudhya. Di kejauhan, seseorang melihat ke sini. Si bocah tua nakal sudah mengetahuinya, tapi dia mengabaikannya. Dia tidak memiliki pendapat yang baik tentang Yuanita sekarang, bahkan meski Yuanita menyelamatkan Ayudhya terakhir kali. Jika bukan karena dia, Ayudhya tidak akan dalam bahaya sama sekali, dan dia tidak akan ditemukan oleh serigala serakah bahwa dia adalah mata air terakhir. Hal ini membuat situasi Ayudhya sangat berbahaya, karena itu, si bocah tua nakal tidak bisa memaafkan Yuanita. Yuanita tidak mengatakan apa-apa, hanya menghela nafas pelan. Sampai hari ini, dia sama-sama bermasalah. Serigala serakah berakhir seperti ini, dan dia khawatir tidak akan ada hasil yang baik pada akhirnya. Dan bocah tua nakal mengabdi pada Ayudhya, dan sekarang Ayudhya berada dalam situasi yang buruk, bocah tua nakal benar-benar bersedia mati untuknya.
Bab 2428. Harapkan dia untuk membunuhmu. Yuanita tidak tahu betapa pentingnya bocah tua nakal. Bahkan meski dia masih marah pada dirinya sendiri, bagaimana orang ini bisa benar-benar marah? Tidak banyak yang bisa kulakukan. Yuanita berbisik pada dirinya sendiri. Lakukan yang terbaik untuk memberimu kedamaian. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Bocah tua nakal itu melirik ke arah dia pergi, membuka mulutnya untuk menghentikannya, tapi tetap tidak, menggelengkan kepalanya dengan lembut, matanya rumit. Lagi pula, dia tidak mengatakan apa-apa, mungkin dia berpikir bahwa dia akan berbicara dengan Yuanita ketika dia dalam suasana hati yang lebih baik lain kali. Pada saat yang sama, orang ketiga di era itu, serigala serakah, masih berada di dalam bawah tanah saat ini. Hanya saja tidak ada yang tahu di mana dia berada. Bawah tanah yang luas dan tak terbatas menyembunyikan semua jenis medan yang aneh, bahkan orang-orang dari Tampang mungkin tidak dapat mengetahuinya. Dan dalam ingatan serigala serakah sekarang, ada bagian yang menjadi milik Raja Iblis, bahkan Raja Iblis sebelumnya, tidak ada yang tahu lebih banyak tentang bawah tanah itu selain dia. Pada saat ini, dia duduk di sana bersila, dan butuh waktu lama sebelum dia membuka matanya. Cedera di tubuhmu telah pulih sepenuhnya. Serigala serakah berkata, kekuatan sihirmu memang sangat kuat, aku meremehkanmu. Kenapa, sekarang kamu tahu milikku? Itu adalah suara iblis. Satu tubuh, dua jiwa, berbicara satu sama lain. Kamu menginginkan tubuhku, aku menginginkan jiwaku, bukankah ini normal? Aku akan melahapmu, mendapatkan kekuatan sihirmu, dan mempertahankan kesadaranku sendiri. Kamu sedang bermimpi. Raja Iblis mencibir tanpa ampun. Dan itu mimpi yang mustahil. Dia tidak terburu-buru sama sekali, dan dia tidak khawatir akan ada cara lain untuk serigala serakah itu. Sekarang dua orang menggunakan tubuh yang sama, dia tahu persis apa yang dipikirkan serigala serakah, kecuali gagasan tentang serigala serakah muncul untuk sementara waktu, bahkan saat itu, dia punya waktu untuk bereaksi. Tidak mungkin bagi serigala serakah untuk membunuhnya. Sama seperti orang yang tahu apa yang akan membunuh dirinya sendiri, tidakkah dia akan mempersiapkannya? Belum lagi, Raja Iblis sekarang memiliki setengah kendali atas tubuh ini. Kamu ingin menghidupkan kembali jiwa sisa Raja Iblis sebelumnya dan menggunakan susunan jiwa bintang untuk melahapku. Jangan berangan-angan. Raja Iblis benar-benar tidak sopan sama sekali. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu. Mereka yang tahu telah lama mati, berubah menjadi debu, dan menghilang dari dunia ini. Nada suaranya penuh kebanggaan, sehingga seolah-olah tidak ada seorang pun di dunia ini. Grey Z tidak bisa, dan yang lainnya tidak akan punya kesempatan. Jangan terlalu percaya diri. Serigala serakah berkata dengan ringan. Mungkin aku tidak bisa membunuhmu, tapi Grey Z benar-benar belum tentu. Dia adalah seseorang, meskipun aku tidak menyukainya, tapi aku harus mengatakan bahwa dia bukan orang biasa dan tidak dapat digunakan. Gunakan akal sehat untuk menyimpulkan dia, mengenal dia. Anda begitu percaya diri, hati-hati, kamu akan menderita kerugian besar. Dia bahkan menantikan apa yang akan dilakukan Grey Z. Bagaimanapun, Grey Z telah melihat Raja Iblis yang menakutkan dan kuat, dan Grey Z lebih sadar akan bahaya Raja Iblis. Putrinya adalah mata air terakhir, dan Raja Iblis pasti akan mencarinya. Jika dia ingin mendapatkan hidup yang kekal, dia harus mendapatkan mata air terakhir. Raja Iblis tahu, Grey Z tahu, semua orang tahu bahwa jika Grey Z ingin melindungi putrinya, dia harus melakukan sesuatu, membunuh Raja Iblis. Sekali dan untuk semua. Ini adalah satu-satunya pilihan Grey Z, dan itu juga keputusan yang harus diambil Grey Z. Orang ini peduli dengan orang-orang di sekitarnya, apalagi putrinya. Kamu, tunggu saja, Grey Z pasti akan membunuhmu, aku berani bertaruh, kalau begitu, itu akan menjadi kesempatan unikku untuk melahapmu, hahaha. Bab 2429. Dimulai. Keduanya berdebat satu sama lain, seolah-olah mereka berbicara pada diri mereka sendiri, jika ada orang lain di sini, mereka akan terkejut. Serigala serakah adalah karakter semacam ini, dan tidak terlalu berbeda dari iblis, jadi dua orang berbagi tubuh yang sama, dan mereka masih bisa begitu harmonis. Jika itu orang lain, pasti sudah dibuat gila oleh Raja Iblis sejak lama.
Serigala serakah berdiri, melihat ke tempat yang kosong, dan mengambil napas dalam-dalam. Dia membuka tangannya. Bawah tanahnya sangat luas, tetapi kebanyakan dari mereka adalah tempat yang tandus dan terpencil. Kamu menyukai tempat hantu semacam ini. Dia mengeluh terus terang. Jika itu aku, jangan berikan padaku. Selain gunung, tempat ini juga hanya tanah terlantar di mana-mana. Tidak ada rumput, tidak ada vitalitas, dan penampilan tak bernyawa. Benar-benar berbeda dari kayangan. Serigala serakah menyukai ketenangan dan kesepian, tetapi mereka tidak merasakan apapun tentang lingkungan ini. Dia menyipitkan matanya, pupil ganda muncul, melirik lingkungan sekitarnya, wajahnya sedikit berubah. Kamu tidak perlu mata ini, kamu benar-benar tidak bisa melihatnya. Dalam pandangannya, lingkungan sekitarnya mulai berubah. Dia bisa melihat ada jejak udara hitam di permukaan, yang terus-menerus mengepul ke atas, menutupi seluruh tanah. Apakah itu mematikan? Itu benar-benar kebalikan dari kemarahan orang yang hidup, tidak heran Raja Iblis menyukai tempat seperti ini. Dia menyukai kegelapan, menyukai depresi, menyukai hal yang paling gelap. Dia adalah iblis, dan itu adalah hal yang paling menakutkan di hati manusia. Memikirkan hal ini, serigala serakah tidak bisa menahan senyum. Sepertinya tidak ada perbedaan antara kamu dan aku. Iblis tidak menanggapinya, dia sepertinya tertidur lelap, atau dia terlalu malas untuk berbicara dengan serigala serakah sama sekali. Menunggu kesempatan dan waktu untuk benar-benar melahap serigala serakah, lalu dapatkan mata gandanya. Dengan jiwanya, dengan tubuh seperti itu, Raja Iblis yakin bahwa tidak ada yang bisa bersaing dengannya, bahkan jika istana kayangan pulih, itu akan sia-sia. Pada saat yang sama, Grey Z membawa saudara Zen dan yang lainnya ke kayangan. Memasuki kembali istana kayangan, untuk saudara Zen dan yang lainnya, perasaan itu sangat berbeda. Terakhir kali mereka datang ke sini, masih tidak bernyawa dan tidak merasakan sedikit pun vitalitas, tetapi kali ini, mereka dapat dengan jelas merasakannya bahkan udara pun menjadi segar. Sangat nyaman untuk bernafas. Tinggal di tempat seperti ini, saya pikir kekuatannya dapat ditingkatkan lebih lanjut. Nomor 6 melihat sekeliling, dan sudah ada rumput hijau di tanah. Dapat diperkirakan bahwa di masa depan, di sini, akan menjadi padang rumput, hutan, anak sungai dan sungai, serangga, burung, ikan, dan binatang buas. Memikirkannya saja sudah mengasyikkan. Sungguh perasaan hidup yang luar biasa. Jangan melihat saja, bersiaplah untuk melakukan sesuatu, teriak Grey Z. Ya. Brother Zen mengangguk dan memanggil nomor 5 dan 6 yang lama bengong. Mereka di sini untuk melakukan sesuatu, bukan untuk bermain. Grey Z memberi mereka gambar dan meminta mereka untuk membersihkan puing terlebih dahulu, dan kemudian mengaturnya sesuai dengan gambar. Saudara Zen dan yang lainnya tidak tahu apa yang ingin dilakukan Grey Z, tetapi melihat ekspresi di wajah Grey Z, semua orang tahu bahwa itu jelas bukan masalah sepele. Mereka telah mengikuti Grey Z begitu lama, dan jarang melihat ekspresinya seperti ini. Saudara Zen dan yang lainnya sedang melakukan sesuatu di sana, Grey Z berdiri di sana, matanya sedikit tersesat, melihat segala sesuatu di sekitarnya, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia tidak peduli betapa berbahayanya di sini, bahkan jika dia kehilangan nyawanya, dia tidak akan ragu. Tapi ayo dia, pasti tidak ada yang salah. Ekspresi Grey Z sedikit linglung, seolah-olah dia melihat adegan pertempuran, melihat darah mengalir ke sungai, dan melihat mayat di mana-mana. Dia menggelengkan kepalanya dengan tajam. Apa yang telah terjadi?